kelas 9. Semoga kalian semuanya sehat dan tetap dirahmati oleh Allah. Anak-anak, tanpa terasa kita sudah sampai kepada bab 5, yaitu tentang haji dan umroh. Marilah kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, tanpa terasa kita sudah masuk ke bab 5, yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Anak-anak, coba perhatikan peta konsep tersebut ya, bahwa ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Di antaranya untuk haji, selain pengertian haji, kalian harus paham tentang syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji, dan hikmah haji. Kemudian untuk umroh demikian juga, selain kalian harus mengerti pengertian umroh, kalian juga harus paham tentang syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh, larangan umroh, dan hikmah umroh, sehingga nanti kalian bisa memahami apa perbedaan haji dan umroh. Kemudian sikap mulia apa yang kalian peroleh setelah mempelajari bab tentang haji dan umroh ini? Kata haji bagi kalian bukanlah sesuatu yang asing. Akan tetapi anak-anak, tahukah kalian apakah pengertian haji? Pengertian haji secara bahasa artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang terakhir. Hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu. Hal ini didasari dengan dalil nakli yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Anak-anak, tata cara pelaksanaan haji dan umroh itu ada 3 macam. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga, haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Selanjutnya coba kalian perhatikan anak-anak tentang rukun haji. Apakah rukun haji? Ini yang perlu kalian pahami. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Apa saja rukun haji? Yang pertama adalah ihram dari mikot disertai dengan niat. Adapun niat haji berbunyi labbaika Allahumma hajjan. Kemudian rukun haji yang kedua wukuf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Penjelasan mengenai poin-poin yang telah barusan kami sebutkan akan dijelaskan setelah ini. Anak-anak, perlu kami jelaskan bahwasanya ketika berniat haji atau ihram harus sudah mengenakan pakaian ihram. Adapun ketentuannya, untuk pakaian ihram laki-laki
terdiri dari 2 helai kain putih, yang satu disarungkan dan yang lain diselempangkan. Kemudian untuk pakaian ihram perempuan harus menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang dimaksud dengan ihram dari mikot, di dalam haji ada istilah mikot. Mikot yaitu batas. Macam-macam mikot di dalam ibadah haji ada 2. Yang pertama adalah mikot zamani, yaitu batas waktu pelaksanaan ibadah haji dimulai tanggal 1 Syawal sampai dengan 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah mikot makani atau batas tempat pelaksanaan ibadah haji. Bagi jamaah haji yang langsung ke Mekah, mikot makaninya dari Yalamlam. Dan bagi jamaah haji yang langsung menuju ke Madinah, maka mikot makaninya adalah di Bir Ali. Mikot makani ini sudah ditentukan secara internasional. Anak-anak, rukun haji yang kedua adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Posisi Hajar Aswad berada di sisi kiri orang yang bertawaf. Arah putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Anak-anak, adapun macam-macam tawaf ada 5, yaitu yang pertama tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru sampai di Mekah sebagai bentuk penghormatan kepada Ka'bah. Kemudian anak-anak, macam tawaf yang kedua adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun yang harus dikerjakan oleh seluruh jamaah haji. Apabila tawaf ifadah ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Adapun macam tawaf yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf yang dilaksanakan sebelum jamaah haji pulang ke tanah air sebagai bentuk pamitan atau perpisahan. Yang keempat yaitu tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang terakhir adalah tawaf nazar. Tawaf nazar ini adalah tawaf yang dijanjikan atau dinadarkan sehingga hukumnya menjadi wajib. Selanjutnya anak-anak, rukun haji yang ketiga adalah wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Dimulai dari tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar di hari Nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun haji yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul ini yaitu menghalalkan perkara-perkara yang semula diharamkan di dalam melaksanakan ibadah haji. Bentuk ibadahnya adalah dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Dan rukun haji yang terakhir adalah tertib. Artinya, pelaksanaan rukun-rukun haji harus berurutan. Anak-anak, selanjutnya wajib haji. Kalian harus bisa membedakan antara rukun haji dengan wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, tetapi harus digantikan dengan membayar dam
atau menyembelih hewan. Apa saja yang termasuk wajib haji? Yang pertama adalah ihram dari mikot, yang kedua bermalam di Muzdalifah, yang ketiga melempar jumroh Aqobah pada hari raya haji, yang keempat melempar 3 jumroh yaitu ula, wusta, dan Aqobah, yang kelima bermalam di Mina, keenam tawaf wada, dan yang ketujuh tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Adapun dam atau denda haji yang harus dibayarkan oleh orang yang melanggar wajib haji, yang pertama, jika tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamato atau kiron, dia harus menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, harus berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Yang kedua, jika melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut seperti memotong rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian, bersetubuh sesudah tahalul pertama, maka dam atau dendanya adalah boleh memilih di antara 3, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, berpuasa 3 hari. Jika tidak mampu, memberi makan 6 orang miskin. Kemudian yang ketiga, jika melanggar larangan haji berhubungan suami istri sebelum tahlul pertama, maka dam yang harus dibayarkan adalah menyembelih 1 ekor unta. Kalau tidak mampu, 1 ekor sapi. Kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Yang keempat, jika melanggar larangan berburu dan membunuh binatang, maka dam yang harus dibayarkan adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Dan yang terakhir, jika terlambat datang, maka dam atau dendanya adalah bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Anak-anak, coba kalian perhatikan sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima adalah masuk ke Ka'bah. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa maupun sulaman, dan atau diikatkan pada kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala. Bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Bagi laki-laki dan perempuan, dilarang memakai wangi-wangian baik yang dipakainya pada badan atau pada pakaian. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Memotong kuku, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Bersetubuh bagi suami istri, dan berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran bab haji telah selesai. Baik anak-anak, kita cukupkan sekian. Sampai ketemu kembali pada bagian 2, yaitu tentang umroh. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.